udah berapa bulan di sini? Coba ini mic-nya, kasih ibu ini. Ibu kenapa nangis meluk anaknya? Ya satu Pak, saya bangga anak saya sekolah di SR tidak seperti sekolah biasa. Sungguh sangat luar biasa. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf tak kuasa menyembunyikan rasa haru saat menyimak ungkapan tulus para orang tua siswa peserta sekolah rakyat menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya sekolah di mana putrinya? Di SD Namo Keling, Pak. Alhamdulillah, kan di sini udah 6 bulan. Iya, Pak. Bagaimana perkembangan putri ibu selama di sini? Ibu, apa yang ibu rasakan? Suasana emosional mengemuka dalam dialog kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat yang digelar di Gedung Sentra Insaf, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu 31 Januari 2026. Kasih sayang kepada orang tua. Isak tangis bahagia pecah ketika Menteri yang akrab disapa Gus Ipul mengundang perwakilan orang tua dan siswa naik panggung untuk menyampaikan langsung perubahan yang mereka rasakan. Di mana sebanyak 150 siswa dari keluarga miskin ekstrim telah mengikuti pendidikan formal berasrama selama 6 bulan. Pengalaman yang sebelumnya nyaris tak terbayangkan para orang tua masa kini. Dalam pengakuan apa adanya tanpa basa-basi itu, para orang tua menyebut program sekolah rakyat menjadi titik balik kehidupan keluarga miskin ekstrim yang sebelumnya hampir putus harapan. Jadi apa? Cita-citanya ibu, Sukadami pengen jadi apa nanti? Anastasia. Oh, namanya Anastasia, oh makanya. Selain bebas biaya dan tanpa seleksi akademik, anak-anak mereka memperoleh fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, pendampingan intensif, serta pembinaan karakter yang menumbuhkan kepercayaan diri dan kedisiplinan. Sangat baik sekarang, lebih baik daripada yang dulu. Kalau besar pengen jadi apa putranya? Saya pun tanya dia lah Pak. Menyaksikan pelukan hangat antara orang tua dan anak-anak mereka, Gus Ipul menegaskan, sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Gus Ipul menegaskan, melalui sistem pembelajaran khusus dan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, sekolah rakyat diharapkan melahirkan generasi muda yang tangguh, cerdas dan berkarakter, sekaligus mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. 1 bulan selalu ada pekerjaan? Kadang-kadang, kadang enggak, Pak. Seminggu berapa kali? Yuk, kadang sebulan enggak ada. Untuk memperluas jangkauan program di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi, Gus Ipul mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai basis penentuan sasaran. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan pendidikan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah bisa melihat perkembangan penyelenggaraan pembelajaran di sekolah rintisan, khususnya di sekolah rakyat pertama 1 Deli Serdang. Sekolah ini memang untuk siswa-siswa istimewa dengan beragam latar belakang, juga beragam kemampuan akademik. Tetapi itulah tantangan sekolah rakyat yang harus bisa kelola dengan baik, sehingga nanti anak-anak yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah, ini benar-benar bisa mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas. Itulah sesungguhnya program strategis dari Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau keluarga-keluarga yang selama ini telah putus harapan. Dengan proses pembelajaran yang khusus, guru-gurunya juga guru-guru yang khusus, dan diharapkan nanti outputnya itu melahirkan generasi yang tangguh. Yang tangguh itu adalah yang pinter, berkarakter, dan dia
memiliki keterampilan yang tinggi. Inilah yang diharapkan dari sekolah rakyat sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Saya sampaikan tidak ada yang namanya pendaftaran di sekolah rakyat. Yang ada adalah penjangkauan. Jadi pendaftaran tidak ada ini karena nanti sebentar lagi akan ada tahun ajaran baru. Yang ada adalah penjangkauan. Bagaimana kita menjangkau keluarga-keluarga yang seperti itu, yang memenuhi kriteria adalah pertama-tama dia harus ada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola oleh BPS, terutama keluarga di desil 1 dan 2. Desil itu adalah 10% dari keluarga yang secara ekonomi paling bawah. Bagaimana pesan Bapak Presiden, tidak boleh ada titipan di sekolah rakyat. Mohon ini mari kita awasi bersama. Tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada suap menyuap, tidak boleh ada kong kali kong dalam menyeleksi siswa sekolah rakyat. Kegiatan dialog kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, anggota DPR RI, dan Wakil Bupati Deli Serdang. Dalam kesempatan bernuansa santai itu, Menteri Sosial juga menyerahkan santunan sosial kepada masyarakat terdampak bencana sebagai upaya penguatan perlindungan sosial terpadu. Dari Deli Serdang, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. Bersih, cantik dia.